Untuk itu kepada Ustadz Roni Abdul Fatah LSMA, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan kebersamaan kita lewat majelis ilmu pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan semoga Allah sampaikan usia kita kepada Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Boleh jadi Ramadan yang akan kita berjumpa dengannya 5 hari ke depan kurang lebih. Bisa jadi itu Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka miliki tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kajian rutin kita Sirah Nabawiyah sampai kepada pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Baik, kita akan menggali inspirasi dari Al-Isra wal Mi'raj. Setelah sebelumnya kita bahas tentang Amul Muqatta'ah juga sudah, tahun duka cita. Kemudian bagaimana Nabi berdakwah di Taif juga sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya tahapannya adalah atau pembahasan setelahnya pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin sekalian, berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj, maka kita akan membahas betapa agungnya kedudukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Maka berbahagialah yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Isra Mi'raj ini, karena satu di antara keutamaan Masjidil Aqsa yang tidak dimiliki oleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi apa Pak? Allah Jalla wa Ala menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat ditegakkannya sholat berjamaah yang paling agung, yang paling mulia sepanjang sejarah umat manusia. Apa itu? Sepulangnya Nabi yang mulia dari Mi'raj, Nabi yang mulia itu memimpin sholat berjamaah. Imamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik Nabi dan Rasul. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi para rasul itu Allah lebihkan antara satu dengan yang lain. Ya terserah Allah. Ketika Allah Jalla wa Ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wal mursalin, ya terserah Allah. Kita bersyukur sebagai umat, betul tidak? Dan makmumnya siapa?
para nabi dan rasul. Jumlah mereka berapa? Ada 2 riwayat. Yang pertama, jumlah nabi itu 120.000. Hadis yang lain 124.000. Itu makmumnya, Pak. Apakah Al-Aqsa itu menampung? Oh, jelas menampung. Bahkan lebih dari itu. Ya. Luasnya Al-Aqsa itu 14,4 hektar. Bayangkan sholat berjamaah, imamnya Rasulullah, ya, sebaik-baik manusia, pemimpin para nabi dan rasul, dan makmumnya adalah para nabi dan rasul. Makanya yang diperintahkan oleh Nabi itu sholat. Kata Nabi, kalau kamu sanggup bisa datangi Al-Aqsa, sholat di dalamnya gitu loh. Bahkan ternyata yang menjadi motivasi seorang Umar bin Khattab untuk menaklukkan Baitul Maqdis karena ingin sholat. Ingin sholat. Sahabat Nabi datang berbondong-bondong ingin sholat. Di dalamnya, Pak. Allahu Akbar. Karena tempat ini dipilih sebagai tempat sholat. Nabi imam, ya, 124.000 nabi yang ada rasul di dalamnya itu 315 orang itu menjadi makmumnya, betul tidak? Oh, luar biasa. Tentu ini keutamaan, ya, yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Tetapi kita yakin benar bahwa yang paling utama adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Apa pesannya, Pak? Bapak Ibu yang masih punya kesempatan, ada umur, diberikan kelapangan rizki, sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, sebelum wafat niatkan, miliki tekad kunjungi Masjidil Aqsa. Ya. Hadirin sekalian, kita akan bahas. Jadi rupanya peristiwa ini, Pak, peristiwa yang luar biasa. Yang kategorinya apa? Mu'jizat. Maka jangan diilmiahkan, jangan, Pak. Mohon maaf ini ya, saya berbicara begini ya, Pak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada prinsip sudah biarkan Isra Mi'raj sebagai mukjizat. Gak akan sampai kita, betul tidak? Jangan dipaksakan, jangan. Justru kalau kita mencoba mengilmiahkan, kemudian oh ya masuk akal, lah di mana mukjizatnya? Betul? Yang namanya mukjizat itu keluar dari adat. Tidak sejalan dengan sunnatullah, tidak, apa? Itu apa namanya? Mukjizat. Gak akan pernah bisa, Pak, sampai kiamat nanti, Pak. Mungkin saja peristiwa Al-Isra yang ditempuh dari Mekah ke Palestina sekarang, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu kan memerlukan waktu berapa lama? Dulu, Pak, 1,5 bulan. 1,5 bulan. PP 3 bulan. Kendaraannya apa? Unta. Sekarang kalau naik mobil bis itu ada tuh dari Palestina itu ke perbatasan Yordan, terus ke arah selatan, nanti sampai ke Arab Saudi, terus sampai ke Mekah itu perlu waktu sekitar 4 hari PP itu. Naik pesawat berapa lama, Pak? Naik pesawat hitungan jam saja, ya. Mungkin ke depan akan ada lebih cepat lagi pesawatnya, mungkin 1 jam, bisa saja kan? Tapi itu Isra-nya, betul tidak? Ini gimana memahami Mi'raj ini gitu? Sampai ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, itu gimana ceritanya? Nabi melihat surga dan neraka, betul tidak? Ya, turun lagi dalam hitungan beberapa jam saja. Ya, maka kali baca bagaimana? Kali baca adalah
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat tasbih seperti ini, Pak, itu menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Artinya apa? Peristiwa yang akan diceritakan setelahnya itu tidak ada yang sanggup mengerjakan kecuali hanya Allah saja. Ya. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia ketika diisrokan dan dimi'rajkan itu, Nabi dalam posisi sedang down secara manusiawi, wajar, Pak. Waktu itu Nabi yang mulia sedih karena ditinggal wafat oleh pertama pamannya, ya, Abu Thalib. Berlipat kesedihan Nabi, Pak. Kenapa? Abu Thalib itu wafat. Jasanya banyak sekali dari semenjak ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Rasul itu diasuh oleh Abu Thalib sampai menikah. Setelah menikah pun masih tetap membela Nabi untuk berdakwah. Itu Abu Thalib sampai detik-detik perpisahan dengan dunia. Nabi sedih. Yang membuat sedih lagi, wafatnya tidak membawa iman. Ya, tidak membawa iman. Bayangkan orang yang punya jasa besar dalam hidup kita, kita inginkan keislamannya, tapi wafat tidak membawa Islam. Sementara Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hidayah di tangan Allah. Rasulullah tidak punya kuasa memberikan hidayah. Rasulullah termasuk kita semua hanya jalan saja. Jalan sampainya hidayah Allah kepada manusia. Nabi sedih, Pak. Tidak lama dari wafatnya Abu Thalib, wafat juga istrinya Khadijah. Wafat Khadijah, itu berat sekali ditinggal oleh istri, itu luar biasa, Pak. Ada jamaah umroh cerita kepada saya karena baru ditinggal wafat oleh istrinya. Bayangkan, ya, bersama istrinya itu sudah 40 tahun, Pak, 40 tahun lebih bersama gitu ya. Ya, luar biasa. Dia cerita sedih sekali katanya. Kenapa sedih? Ya, Ustaz, orang tua saya wafat sedih, tapi tidak sesedih ditinggal istri gitu. Wafat ibu saya, ayah saya, tapi beda ketika ditinggal oleh istri. Luar biasa sedihnya. Dan dia cerita, yang membuat saya sedih juga apa? Saya sudah bertekad ingin bersama ke Masjidil Aqsa. Keburu wafat siapa? Istrinya belum ke sana, Pak. Tambah sedih lagi. Ya. Kalau ke Mekah sudah sering beliau. Haji pernah, umroh apalagi gitu ya. Cerita ke saya. Orang Bandung juga gitu ya. Sedih sekali katanya. Nabi yang mulia sedih dengan wafatnya siapa? Khadijah. Bayangkan, Pak. Yang pertama kali membenarkan risalah beliau, yang beriman kepada beliau ternyata dari kaum wanita, ya Bu ya. Halo Bu, betul tidak? Dari kaum wanita itu, Pak. Khadijah yang pertama kali, kan, betul tidak? Ya, dari kaum wanita, Pak. Khadijah yang pertama kali membenarkan dan beriman kepada Nabi. Luar biasa, ya. Kemudian Nabi dakwah ke Taif. Harapan Nabi itu semoga Taif menerima dakwah beliau. Ditolak juga. Diusir. Sudah kita bahas detailnya. Itu semua ujian tuh menimpa Nabi gitu. Berat tidak, Pak? Berat.
Nabi sedih sekali. Nah, dikenal dengan peristiwa Amul Hazan atau Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, ketika Nabi sampai kembali ke kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril mendatangi Nabi, yang ketika itu Nabi sedang berada di rumah Ummu Hani. Ya. Ummu Hani ini istrinya Abu Thalib, salah seorang istri Abu Thalib. Dekat sekali kan, dekat Pak. Diperintahkan agar engkau segera ke Masjidil Haram, sholat, Allah akan mengundang engkau. Nabi berangkat, dekat itu kan dari rumahnya itu. Ya, jadi Nabi yang mulia itu berangkat menuju Masjidil Haram. Nabi sholat di sana. Setelah sholat, Nabi yang mulia dibelah apa Pak? Dadanya. Jadi 2 kali ya. Nabi yang mulia itu mengalami pembelahan dada. Yang pertama ketika berusia berapa? 4 menjelang 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Itu namanya irhas. Ya, kalau sebelum menjadi Nabi, irhas itu peristiwa di luar nalar manusia lah, di luar kebiasaan. Apa namanya? Irhas. Setiap Nabi punya. Nabi Isa apa irhasnya? Begitu lahir bisa bicara, tapi nggak sekali Pak. Bukan sepanjang serem juga, ada kebayang anak kecil bisa bicara ya. Sekali-kalinya menegaskan bahwa aku bukan anak zina, aku ini Abdullah wa Rasul, aku ini hamba dan utusannya. Ini kalimat dari lisan Isa ketika masih bayi merah. Ya. Karena Maryam dituduh pezina sama orang Yahudi, itu begitu. Nabi Musa apa irhasnya? Nabi Musa selamat dimasukkan dalam keranjang, ya, fitabut. Bayangkan dari papirus itu kan harusnya tenggelam Pak, enggak. Tapi selamat malah masuk ke istana Fir'aun. Itu kata para ulama irhas itu. Teka harti lah cik orangnya. Bisa begitu ya gitu. Irhas. Semua nabi punya Pak. Nah, setelah diutus menjadi nabi namanya mukjizat gitu. Namanya apa? Mukjizat. Nah, maka dibelahnya dada yang kedua kali mukjizat bagi nabi, betul tidak? Yang pertama irhas, yang kedua sebelum Isra Mi'raj namanya mukjizat, dibelah. Ya, diambil hati Nabi itu, dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril, dimasukkan kembali, diisi dengan iman dan hikmah. Ya, makanya ini peristiwa itu nggak bisa. Oh iya ya, masuk akal. Nah, akal siapa gitu kan? Maksudnya jangan sampai bisa diilmiahkan. Ya sekarang mama ini mukjizat, betul tidak Pak? Nggak bisa Pak. Kalau bisa kaharti menjadi bukan mukjizat, betul tidak? Dan serius saya menyampaikan Pak. Jangan kayak orang Mu'tazilah. Mu'tazilah memaksakan, nggak masuk akal. Maka ditakwil kalimat Subhanalladzi asra bi abli. Oh, Rabi itu Isra Mi'raj itu ruhnya saja, tanpa jasad. Jasadnya tetap di kota Mekah, seperti orang mimpi. Nah, di mana mukjizatnya kalau begitu Pak? Orang mimpi bisa lebih dari itu, betul tidak? Bukan, tapi ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Nah, kata Anas bin Malik, setelah Nabi dibelah dadanya maka ada buruk. Nabi sebutkan warnanya putih. Ya, itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, namanya bigol. Itu kawin silang kuda dan keledai, namanya apa? Bigol, baglah. Ya, warnanya putih Pak. Warna clear ini, jelas sudah clear kan? Itulah buruk dari surga gitu. Bukan yang digambarkan
para orientalis. Kuda bersayap, kepalanya perempuan cantik. Halo. Dulu kan kita begitu ya, di kampung itu digambarin ya. Ada ayat Al-Isra ini, terus ada gambar kuda gitu kan bersayap ya. Nggak ada sayapnya, Pak. Udah namanya buruk. Nah, jangan percaya. Ini Nabi yang menyampaikan, Nabi yang mengalami, betul tidak? Nabi menceritakan gitu kepada Anas bin Malik. Anas menceritakan kepada kita. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim meriwayatkan. Ya. Jadi warnanya putih. Ya, nggak ada sayap, nggak ada. Ya. Disebut kata Anas bin Malik itu kecepatannya, Pak, satu langkah setiap sejauh mata memandang. Mana ujung kalau kita berada di tempat yang datar itu ujung yang kita lihat itu satu langkahnya begitu. Ini keterbatasan bahasa menyampaikan ya, saking cepatnya ya. Nah, maka Nabi yang mulia berangkat. Adapun waktunya para ulama berbeda pendapat. Nah, itu biasa saja. Ya, Pak ya. Ada yang menyampaikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada yang menyampaikan Al-Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Ramadan. Ada. Tetapi kebanyakan para ulama menyampaikan terjadinya peristiwa ini di bulan Rajab. Itu yang masyhur. Yang masyhur, Pak. Tanggalnya juga berbeda pendapat. Tetapi yang dipahami di tengah masyarakat kita secara masyhur itu tanggal 27. Jangan aneh, di Masjidil Aqsa dari dulu sampai sekarang itu selalu ramai, Pak. Saya kemarin dari sana, Pak Ketua. Ustaz Dadang. Subhanallah ya. Begitulah, kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang tidak. Apa nih, Yahudi ini luar biasa ya. Itulah Yahudi ya. Kemarin ini semua masuk, Pak. Begitu mudahnya, lancarnya ya. Ramai sekali, Pak. Ketemu sama jamaah dari Singapura, Ustaz. 1.200 orang, Pak. Banyak banget saya bilang. Turki penuh. Malaysia banyak, Indonesia sedikit. Indonesia nggak banyak ya. Kalau ada yang plus umroh hanya semalam di sananya. Kalau yang khusus itu 4 hari 3 malam ya. Ramai, Pak, ramai sekali. Mereka napaktilah saja gitu ya. Itu ramai sekali tuh di komplek Masjidil Aqsa. Itu orang-orang Palestina itu datang semua. Ya, datang semua ke Masjidil Aqsa ketika Al-Isra wal Mi'raj. Ya, sama seperti lahirnya Nabi ya, nggak ada yang tahu pasti. Harinya tahu jelas harinya Senin ya, karena Nabi menyampaikan, tapi tanggalnya kapan Allah alam. Hanya yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita mengkaji lebih dalam itu akan ketemu perbedaan itu biasa saja. Ada semua ilmu ada perbedaan, Pak ya. Hatta akidah sendiri ada ikhtilaf juga ya, masalah furu'nya gitu ya. Kembali, Pak. Jadi Nabi yang mulia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa, Pak? Buruk, saking cepatnya gitu. Dan semua Nabi dulu berangkat ke sana, sebagian itu naik buruk itu. Ya, nanti Jibril itu mendampingi. Ya, bayangkan, Pak. Nabi yang mulia itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang punya keinginan itu Allah, bukan Rasul, Pak. Jelas tidak? Ya, makanya Asra Nabi tidak tahu menahu. Allah yang memperjalankan. Bayangkan kecepatan bisa hancur kita, betul tidak, Pak? Tapi dibuat kuat Nabi yang mulia itu gitu. Ya, sama dengan Jibril gitu. Ya. Nah, nanti ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa ditunjuki beberapa tempat. Di antaranya apa? Tempat makomnya Nabi Musa. Kuburan Nabi Musa itu disebutkan ketika Isra. Nah, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi nanti dibangun. Kira-kira di mana ya situsnya gitu. Oh, di antara dia sebutkan, Nabi menyebutkan, Nabi menceritakan, ditunjukkan. Nah, kalau sekarang masuk ke wilayah Palestina tapi belum Baitul Maqdis, belum.
Karena Nabi Musa tidak berhasil masuk Baitul Maqdis. Ya. Sampai wafatnya tidak berhasil, Pak. Jadi Nabi Musa kan punya terah jelas kan Bani Israel kan Nabi Musa itu? Ya. Nanti kalau dirunut nasabnya sampai kepada Nabi Yusuf. Ya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ketika ingin ke Baitul Maqdis tidak sampai keburu diwafatkan Allah. Nanti yang melanjutkan kaumnya bisa masuk ke Baitul Maqdis lewat Jericho, Ariha itu siapa namanya? Nabi Yusha ibn Nun. Yusha bin Nun. Yang kata orang-orang Nasrani, orang Yahudi namanya siapa? Joshua. Joshua. Kenal Joshua, Pak? Gimana itu kelanjutannya sekarang? Gimana Bu kelanjutannya Bu itu Bu? Joshua itu Bu? Saya lupa ya. Kelamaan sidangnya. Orang Nasrani manggilnya Joshua. Ya, Nabi Joshua ya. Yusha ibn Nun. Sadadang silakan kemana saja. Sadarifin masalah alhamdulillah. Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Itu dulu Nabi Musa tidak berhasil, tetapi sekarang itu masuk ke negara Palestina. Ya, Palestina. Hanya sekarang ini kan karena sedang diduduki, dijajah oleh Israel, Pak ya. Israel nih makanya mau datang ke sini ya. Timnas, Pak. Gimana, Pak? Kok bisa itu? Maka siapapun pejabat yang memberikan izin berarti dia pengkhianat. Betul tidak? Pengkhianat itu, Pak. Nggak boleh. Jauh sebelum kemerdekaan, Pak, orang-orang kita, para founding father negeri ini, Pak, tegas sikapnya. Mereka bersama Palestina. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti Palestina yang punya kedudukan di waktu itu yang mendesak Mesir agar mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Padahal sedang dijajah mereka itu. Maka sikap umat Islamnya, sikap pimpinan ormasnya dulu masih ada Masyumi, Pak, tegas menolak, mengadakan beberapa kali seminar tentang penolakan itu. Dari presiden pertama juga menolak tegas. Di zaman Gus Dur lah itu sempat membuka diplomatik tapi ditentang, ya, tidak jadi. Nah sekarang mulai lagi ada lagi nih, ya, sama dengan apa namanya memancing gitu ya, apa istilahnya itu, tes the water gitu ya, dipancing gitu kan, gimana reaksinya, kan jangan diem, Mbak, udah berisik aja di media sosial, berisik aja ya, tolak, sampaikan sejarah, Pak, betul tidak? Sampaikan sejarah yang nggak boleh gitu kan. Yang pernah ke sana tahu bagaimana keji dan jahatnya mereka, Pak. Luar biasa si Yahudi itu. Ya. Nah info sekarang terbaru ini, Yordan agak panas dengan Israel, Pak. Yordania, karena negara yang masih kencang membela Palestina itu Yordania. Bahkan operasional Masjidil Aqsa itu dari Yordania. Ya, semua perbaikan dari Yordania. Mimbar yang sekarang ada di Jami Al-Qibli yang dibakar di zaman mimbar Salahuddin kan dibakar tuh. Ketika seorang yang ekstrim, ya memang asli mereka ya orang Yahudi kan, datang membakar Al-Qibli itu, dia membakar mimbar juga, Pak. Nah maka diperbaiki, dibuat lagi itu di Yordan dengan beberapa pekerja yang ahli ukir itu dari Jepara. Dari Jepara, Pak. Setelah selesai dibawa lagi ke Masjidil Aqsa, itu Yordan. Maka kemarin jamaah yang masuk lewat Yordan itu banyak yang nggak masuk. Ada beberapa travel, ya saya sudah sampaikan jangan lewat Yordan, saya bilang. Ya ikhtiar saja, Mesir lebih aman. Dari Januari kemarin itu agak tidak kondusif. Ditolak. Bisa keluar, bisa keluar. Keluar semua bisa, tapi pasti perbatasan ditolak. Gak boleh masuk ke Aqsa, Pak. Sedang memanas. Saya ketika kemarin di sana itu banyak yang demo. Termasuk Yahudi Ortodok itu bawa bendera Palestina di depan Aqsa itu, di depan gerbang. Bawa itu bawa bendera
Karena dia menentang ya pemerintahan si Benyamin Netanyahu yang sekarang naik lagi kan. Itu orang kurang ajar sekali itu. Terus-terusan ingin menghabisi orang-orang Palestina, ditentang karena kalau ortodok Pak, si Yahudi ortodok ini dia itu tidak setuju dengan Zionis. Enggak sepakat, dia menolak. Ya, dengan ajarannya dia tuh tidak boleh orang Yahudi datang mendirikan sebelum nanti datang the Messiah kata dia. Ini udah menolak gitu. Itu ortodoks sudah ada dari zaman dulu, ortodoks itu ada. Jadi benci juga si ortodoks ini kepada gerakan Zionis gitu ya, seperti itu. Nah, karena agama memanas maka dipastikan dari semenjak bulan Januari itu kalau masuk ke Palestina lewat Yordan itu banyak yang gagal. Walaupun visa keluar Pak, banyak yang gagal ditolak. Kembali. Nah, Nabi disebutkan, maka di sana dibangun makom Nabi Musa. Makom itu bukan kuburan, Pak. Bukan masuk kuburan yang pasti di sana itu. Enggak, diperkirakan sajalah gitu. Dibuatlah oleh Salahuddin karena dia seorang yang sufi dulunya itu, dia dibuat masjid gitu. Masjid Nabi Musa kan. Nah, termasuk Nabi Ibrahim Al-Khalil juga sama. Nabi yang menyebutkan gitu. Ya, ketika peristiwa Isra ditunjukkan. Bahkan termasuk tempat hijrahnya Nabi. Ya, itu mukjizat ketika Isra. Bahkan diceritakan Nabi itu melihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburannya, sedang sholat dalam kuburannya gitu. Itu disebutkan dalam hadis itu. Ya. Di Tanah Merah disebutnya itu yang sekarang dibangun itu nanti di zaman Salahuddin mengumpulkan semua para ahli sejarah dikaji, ditetapkan sudah dibangun di sana. Ya kan jauh sekali masa dari Nabi Muhammad ke Nabi Musa kan jauh Pak. Ya, tapi disebutkan nanti para ulama ya di zaman kerajaan Islam mereka menjaga situs-situs para nabi gitu loh berdasarkan tadi hadis itu. Apakah diyakini di sana? Allah alam. Yang pasti mah kuburan Nabi itu pasti di Madinah, ada jasad Nabi, Pak. Nah, maka Nabi yang mulia sampai ke Masjidil Aqsa. Lewat mana, Pak? Nabi masuk ke Al-Aqsa lewat gerbang, ya, yang kemudian ini gerbang yang sekarang ditutup dan dikuasai orang Yahudi, Pak. Ya, nah nanti Nabi yang mulia itu hadirin sekalian, ya, mengikat buruk itu kendaraan yang ditunggangi Nabi itu. Nah, tempat Nabi mengikat buruk itu tembok tepat di bawahnya itu yang sekarang dijadikan tembok keratapan oleh orang Yahudi, Pak. Sebelah mana, Pak? Nah, sebelah sini ini kan Jami Qibli ya. Nih yang kibli Pak, ke arah selatan, itu sebelah sananya Pak. Sebelah mana itu sebelah? Ini sebelah sana tuh, kelihatan tidak Pak? Iya, sebelah sana ya. Itu tembok keratapan, ya. Nah, Masjid Buraq di mana di sini Pak? Gerbang itu di sini nih. Saya nggak ada ininya ya. Yang sebelah sana Pak, ujungnya kelihatan tidak Pak? Yang ujung sana ya. Nah, nanti Nabi yang mulia itu masuk lewat sana. Nah, itu yang dulu, yang sekarang kan sekarang ada bangunan di atas tuh. Masjid Al-Aqsa di bawah tuh ada Aqsa Qadim namanya, ada Al-Aqsa Qadim, Aqsa yang lama. Karena kan beberapa kali ada bencana alam diperbaiki, sekarang jadi dinaikkan itu. Nah, yang bangun ini siapa Pak? Yang membangun begini itu jadi di zaman dulu nggak ada begini, nggak ada, jangan salah. Jadi kosong saja, tanah saja, bukit saja. Yang ketika Umar bin Khattab datang menaklukkan itu, ini tempat tidak terawat, Pak. Kotor sekali, Pak. Si Romawi ini kan benci kepada Yahudi kan. Sementara mereka meyakini bahwa kiblatnya itu di Moria, Jabal Moria yang ada Masjidil Aqsa, Qubatus Sakhra yang dibangun itu ya, yang Quba Masjid itu kan bukit, Pak. Itu bukit. Ya, itu banyak sampah di zaman Umar itu. Umar bin Khattab datang menaklukkan. Umar datang Pak, dulu namanya kota Ilia. Apa namanya? Ilia. Ya, Ilia. Oleh Umar diganti menjadi Baitul Maqdis atau Al-Quds. Itu yang ngasih nama Umar itu. Kenapa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran disebutkan. Quran menyebutkan ini namanya Baitul
Maqdis. Ya. Oleh si Yahudi diganti menjadi Urshalim. Itu dulu awalnya orang Kanaan tak tinggal di sini dulu namanya Darussalam. Bahasa mereka itu Urshalim, tempat kedamaian. Bahasa Arabnya Darussalam. Kan pertama tuh orang Arab yang tinggal di sini tuh, Kanaan dari Yaman. Yaman dulu itu. Ya, jadi dulu dikenal orang-orang Kanaaniun, negeri Kanaan itu ini gitu ya. Nah, jadi Nabi di sana menempatkan buruk, Nabi jalan. Nabi sholat 2 rakaat. Ya, kenapa? Ada yang menyebutkan yang pertama Nabi sholat 2 rakaat karena itu malam hari kan? Malam, Pak. Sepertiga malam terakhir bahkan. Sholat tahajud itu buat Nabi hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ada yang menyampaikan Nabi sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Ya, Nabi sholat dulu, Pak. Kemudian Jibril menawarkan, mengasongkan apa namanya itu, menyuguhkan. Ada 2 riwayat. Yang pertama 2 saja, susu dan madu. Riwayat yang satu lagi ada khomer, susu khomer, ya. Yang satu lagi susu, madu dan khomer. Sebelum Mi'raj Nabi disuruh memilih, maka Nabi memilih apa? Susu. Kata Jibril, kamu sudah memilih fitrah. Ya. Itu dalam maknanya, nanti nggak sampai waktunya ya nanti. Baik, maka Nabi naik. Kan bukit tinggi, Pak, naik. Ini kan naik, Pak. Saja. Kan biasanya kan dari itu turun, naik lagi. Ya. Makanya kenapa ada musola Marwani di bawah kan? Marwani itu ke bawah Marwani itu. Naiknya lumayan gitu, luas sekali. Karena memang itu bukit, dulu bukit. Bukit Moria, Pak. Nah, umat Islam bahkan semuanya sebelum ke Masjidil Haram sholatnya menghadap ke sini. Ke Baitul Maqdis. Di dalamnya ada Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Di Aqsa ada Jabal Moria yang itu si Yahudi ingin itu gitu, Pak. Ya. Nah, dulu oleh orang-orang Nasrani dihinakan, di sampah, dibuat kotor gitu. Yang ketika Umar datang ke sana itu Umar membersihkan. Dengan tangannya Umar bersihkan. Ya. Itu karena Sophronius benci kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, jadi Islam lah yang memuliakan tempat ini, betul tidak? Umat Islam, Pak. Ya, dibangun oleh Bani Umayyah. Nah, kembali ya. Nah, jadi Umar itu sholat. Pas menaklukkan, di mana sholatnya, Pak? Umar berkonsultasi kepada seorang Yahudi, Ka'ab bin Akhbar. Kata Ka'ab bin Akhbar itu yang ikut dalam penaklukan itu, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, yang makamnya ada di Yordania. Ya. Itu kata Ka'ab, wahai Amirul Mukminin, kalau ingin, kan Umar itu ingin sholat, Pak. Pertama kali apa yang kata Umar? Ya, aku ingin sholat. Luar biasa. Rasul itu sholat di sini, aku ingin sholat. Itu Umar bin Khattab gitu, ingin sholat. Makanya nanti Umar meminta Bilal mengumandangkan azan. Di sini, Pak, Bilal ikut dalam penaklukan ini. Kata Bilal, aku nggak mau. Azan, wahai Bilal, nggak mau. Sudah bertekad sewafatnya Nabi nggak akan mau azan lagi. Dipaksa akhirnya azan, nangis semua, Pak. Ketika Bilal azan di Masjidil Aqsa, ya, nah kembali di Bukit Moria itu, Nabi masuk ke sana, naik ke atas. Ya, Nabi naik ke atas. Nah, ketika naik si Jabal ini, Pak, karena banyak khurafat juga nanti di sana, jangan salah gitu. Oh, ada batu mengapung, nggak ada batu mengapung. Yang ada Kahful Arwah. Jadi Nabi naik itu dia ingin ikut, Pak. Ya, sempat naik sedikit segini nih, ditahan oleh Jibril. Allah tidak mengizinkan, tetap si batu itu jadi agak bolong sedikit. Maka kalau masuk ke Dom Abdur itu ada bolong ke bawah. Itu disebut dengan Kahful Arwah, tapi banyak keyakinan yang aneh-aneh lah gitu ya. Oh, itu tempat berkumpulnya ruh para nabi. Ini tidak benar ya. Pokoknya ini saja terangkat saja gitu ya. Dan jangan salah, dulu orang-orang Yahudi ke sana menghadapnya, ibadahnya. Orang-orang Nasrani.
Orang Islam juga sama, Pak. Dulu ketika Nabi yang mulia di Mekah itu diperintahkan untuk sholat pagi dan sore ya. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ke sini menghadapnya. Setelah hijrah, setelah Isra Mi'raj pun juga Nabi masih diperintahkan ke sini. Selama berapa lama itu? Hampir 16 bulan. 17 bulan di Madinah itu. Sampai kemudian turunlah perintah Allah memalingkan wajah ke Masjidil Haram. Dikenal ada masjid kiblatnya di sana kan? Berarti asal berhadap ke utara, jadi ke selatan. Berbalik. Sehingga ke barat, jadi ke timur berbalik gitu. Itu begitu. Ya, nah hadirin sekalian, Nabi naik ke atas, Pak. Nah, ini menarik ini. Nabi yang mulia ketika nanti sholat bersama para nabi, kemana menghadapnya, Pak? Kan kalau di Mekah jelas menghadap ke utara, ya ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika Nabi di sini kemana menghadapnya? Sholatnya. Kayak kita di Mekah di Masjidil Haram. Kalau kita kan ke Masjidil Haram, yang di Haram kemana menghadapnya? Ke Ka'bah kan? Ke Ka'bah kan? Macam muter gitu kan? Betul tidak? Nah, kalau di sini kemana menghadapnya? Dulu. Ini yang aksesnya ini. Ke Ka'bah. Pas Nabi setelah turun dari Mi'raj kan sholat. Muter apa muterin batu. Nabi imam tuh muter kayak sekarang orang sholat di Masjidil. Kan muter kan menghadap ke sana semua. Ya. Sama gitu kan. Di sini batu juga kan. Di Mekah juga apa? Hajar Aswad itu dari surga. Kenapa dulu sampai ramai ketika Ka'bah direnovasi itu ingin meletakkan kembali Hajar Aswad di tempat semula kan ramai itu. Nabi yang dipilih kan? Ini ada rahasianya, Pak. Ada apa dengan batu itu ya? Orang Nasrani nggak paham, dia nuduh kita nih kalian juga nyembah berhala, gitu kan? Orang Nasrani sering begitu, nyembah batu apa bedanya sama yang lain katanya nyembah batu, Pak. Nah, ini panjang, Pak, tapi bisa sejam ini, Pak. Nantilah khusus kita kaji ya. Kembali ya, karena ini Isra Mi'raj ya. Nabi naik ke atas. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, hadirin sekalian. Itu gerbang langit itu, Pak, di sini dari tepat kan kalau Ka'bahnya penduduk langit kan tepat di Masjidil Haram. Ka'bah buat kita, ke atas tuh ada namanya Baitul Ma'mur. Apa namanya? Itu Ka'bahnya siapa? Penduduk langit. Itu malaikat tawaf di sana. Nanti Nabi menceritakan ketika Mi'raj ini kan, itu malaikat banyak sekali, Pak. Sehari masuk tawaf itu 70.000. Kalau sudah masuk keluar lagi, nggak akan masuk lagi. Jangan sekali. Kalau kita kan berkali-kali gitu. Ada yang sering ke sana gitu. Tetapi untuk naik ke langit itu ada gerbangnya, nggak sembarang. Gerbangnya Allah buat tepat di Bukit Moria ke atas. Gitu. Itu tepat dari itu apa? Gerbang langit. Jadi ada gerbangnya, ada yang jaga gerbangnya. Siapa? Malaikat. Nah ini gimana, Pak? Ini kan ini mujizat, betul tidak? Hanya Nabi yang diizinkan Allah seperti itu. Nah, luar biasa ini. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit pertama nanti berjumpa dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, langit kedua dengan siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Siapanya itu? Nabi Yahya itu putra Zakaria. Zakaria yang mengasuh Maryam. Maryam ibunda Isa. Jadi apa, Pak? Sepupu. Ya. Nabi Yahya kan dibunuh meninggalnya itu. Termasuk Nabi Zakaria kan juga dibunuh gara-gara perempuan. Gara-gara apa? Perempuan. Ya kan? Mas kawirnya itu si perempuan jahat ini gitu kan. Bunuh siapa? Yahya dan Zakaria. Luar biasa coba, Pak. Ya, jadi pembisik itu perempuan. Halo, paham maksudnya, Pak? Ya, hati-hati itu.
Itu ibu-ibu tuh hati-hati kalau ngebisikin suami yang baik-baik aja Bu ya. Dulu Asia itu kan ngebisiki juga. Asia itu ngebisiki siapa? Fir'aun. Tapi soleha Asia mah karena dibisiki kan. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh Musa. Ikut juga. Itu si Fir'aun tuh kurang ajar coba. Ngaku Tuhan, ikut juga dibisiki istrinya itu. Ya, termasuk ini juga sama nih. Suruh apa? Suruh membunuh Nabi Yahya, ikut Zakaria, ikut juga Pak. Yang viral juga sama kan, itu bisikan siapa itu? Nah, hati-hati itu Bu ya. Halo Bu, ibu ini makhluk halus tapi halus lembut, tetapi kalau sudah membisikkan bisa membuat bergoncang arsy gitu. Para bapak bergoncang gitu. Sekali bisiknya aja ke suami ya, Pak. Nah udah, Pak. Nah kalau udah gitu udah itu pasti suami itu nggak bisa tidur itu. Nah gitu ya, Masya Allah. Jadi halo Bu, yang baik-baik saja Bu ya. Bisiknya yang baik-baik. Ajak, Pak, kan sudah pernah ke Mekah ke Madinah, ayo ke Aqsa. Nah gitu bisikinya, itu bagus gak? Bagus itu kan. Pak, tetangga kita itu baru kemarin ya ganti mobil Pak. Hati-hati bisikan itu ya, ada membuat suami itu panas dingin nanti ya, Masya Allah. Naik ke atas Pak, sampai ke langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Nabi Isa itu belum wafat statusnya ya, diangkat. Maka Nabi Isa disebut sahabat Nabi juga. Nanti akan turun di akhir zaman. Nabi Isa itu akan turun, menikah, punya anak, wafat. Itu Nabi Isa Pak. Akan menikah nanti, kan Nabi Isa belum menikah di dunia nanti. Nah, ini tentang akhir zaman ya. Nanti Nabi Isa itu sahabat, maka Nabi pernah menyampaikan ketika setelah itu kata Nabi, aku berjumpa langsung dengan Isa putra Maryam. Kalau kalian diberikan umur panjang nanti buat umatku ini, kalau ketemu sampaikan salam dariku untuk Isa ibn Maryam. Nanti kalau bapak nanti punya anak cucu Pak yang hidup ketemu Nabi Isa, sampaikan salam gitu ya. Ya Rasulullah, iya gitu kan. Nabi begitu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu dimuliakan Allah dengan kenabian selesai pada masanya dan dengan menjadi sahabat Rasul. Makanya ketika Nabi Isa turun, ada yang menyampaikan kata Nabi Muhammad sampai akhir zaman, kok nanti Isa turun? Bukan akhir zaman dong. Enggak. Isa turun sebagai sahabat Rasul. Keutamaan dua diraih. Sebagai Nabi Ulul Azmi dan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu di langit yang kedua. Langit ketiga ketemu siapa Pak? Yang ketiga. Yang ketiga Nabi siapa? Halo, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga Nabi Adam. Yang kedua Nabi Yahya dan Isa. Ketiga Nabi siapa? Nabi Isa kan yang kedua, berdua itu. Yang ketiga Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya. Yang ganteng luar biasa Nabi Yusuf itu. Itu ibu-ibu sampai lihat wajah Yusuf Bu, ngirisin gak kerasa Bu. Ya Bu ya. Itu saking gantengnya Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Yang keenam dengan Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, ketemu Pak. Ruhan wa jasadan. Ini mujizat. Oh itu harus saja. Ini sudah mujizat bagi Allah, mudah, betul tidak? Ini mujizat dari awal saja mujizat, betul tidak? Udah kita imani saja gitu. Simpel, betul tidak? Imani saja. Bagi Allah mudah kok. Sampai nanti ke Sidratul Muntaha, ya Nabi yang mulia melihat keindahan Sidratul Muntaha seperti apa itu dan surga di sana nanti. Nabi itu jadi nanti Nabi melihat surga apa langsung Pak. Nabi melihat surga juga, Nabi melihat langsung neraka.
Di Mekah sebelumnya itu Nabi kan diturunkan wahyu saja. Kan itu di Mekah itu cirinya apa, Pak? Itu akidah, pembinaan akidah gitu. Makanya banyak ayat tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ketika Mi'raj Nabi diperlihatkan langsung. Maka setelah itu ketika Nabi yang mulia menceritakan tentang surga dan neraka itu luar biasa. Nabi ngalamin langsung gitu. Dulu turun ayatnya. Pas Mi'raj Nabi lihat langsung. Maka Nabi itu udah luar biasa itu. Sudah ketika menceritakan bagaimana surga itu luar biasa. Contoh begini, Pak. Izin sebentar lagi, Pak ya. Ini kan mau Ramadan, Pak ya. Mau Ramadan. Nabi kalau bab surga, sahabat Nabi itu paham benar Nabi itu. Oh itu benar surga. Itu Nabi itu begitu. Karena Nabi diperlihatkan surga kan. Nabi itu udah masuk ke surga. Begini. Ini hadis sahih, Pak. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan. Kata Abu Hurairah, kana rajulani min Bali hayyun min Qudo'ah. Dahulu ada dua orang sahabat, Pak. Dia dari kampung namanya kampung Bali. Ada kampung Bali dari suku Qudo'ah di Arab sana, di kalau sekarang Saudi ya. Aslama ma'a Rasulillah, masuk Islam bersama Nabi, masuk Islam datang ke Madinah, masuk Islam. Fastushhida ahaduhuma. Dalam peperangan, sebuah perang, ada yang menyebutkan perang Uhud. Ya ini sobat dekat sekali, Pak. Soulmate lah gitu ya. Yang satu meninggal dunia, syahid di perang Uhud. Wa ukhiral akhar sanatan. Yang satu lagi ditangguhkan wafat itu. Jadi ada dia hidup setahun lagi, Pak. Tahun depannya baru dia wafat. Ya. Nah, waktu itu Tolhah ibn Ubaidillah. Siapa Tolhah? Satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tolhah. Kata Tolhah apa? Fa'uritu aljan, aku bermimpi diperlihatkan surga, bermimpi masuk surga. Sahabat mimpinya masuk surga, Pak. Indah sekali, ya susah. Ya. Nah, di mimpi itu, di tempat itu dia melihat kok dua orang tadi ada gitu kan? Karena sahabat di Madinah, Pak. Kata Tolhah, loh, dipanggil, yang duluan dipanggil orang yang meninggal terakhir, bukan yang syahid, bukan. Tapi yang tak kawan ini kan meninggal setahun kemudian. Dia tidak syahid, meninggalnya karena sakit di tempat tidur. Ya, wafat. Kemudian baru sekian lama dipanggil yang mati syahid itu. Kata Tolhah, fata ajab tulidzalik, aku ini merasa heran. Heran bagaimana? Harus kan dibentak dia orang yang syahid loh. Tapi kok terakhir ini malah duluan yang kawannya yang tidak syahid matinya. Penasaran. Falamma asbahtu, di pagi hari ya, fadzakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Nabi, aku ceritakan. Kata Nabi, apa yang membuat engkau takjub? Ya tadi ya Rasulullah, kok yang mati syahid itu belakangan dipanggilnya, aku yang dulu nih yang meninggal bukan syahid gitu. Kata Nabi, kalau betul Pak, alaisa qad shoma Ramadan ya ba'dahu sanah. Loh, bukankah dia hidup setahun setelahnya masih ada usia dan dia menyumpai Ramadan? Oh iya benar. Bukankah dia selama setahun dia sholat sebanyak 6.000 sekian rakaat kan, 17 kali 360 kan 6.000 sekian. Disebutkan kata Nabi, itulah Ramadan. Masya Allah. Yang kalau satu saja Pak, Ramadan diterima Allah, ya Ramadan kita diterima Allah nih, itu akan luar biasa. Di Ramadan banyak amalan yang pahalanya itu dirahasiakan, termasuk saum, betul tidak? Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li. Semua anak Adam itu amalnya itu baginya, tapi saum untukku. Maksudnya apa? Semua amal itu Nabi ceritakan detail pahalanya, betul tidak Pak? Detail Pak. Orang baca Quran satu huruf 10 kan? Itu Nabi detailkan pahalanya gitu. Sedekah itu kan dilipat gandakan 70 sampai 700. Tapi puasa nggak ada yang tahu Pak.
Maka nanti puasa itu kalau yang diterima ibadah puasanya itu dari sang lain itu akan sangat memberatkan mizan, hampir jebol itu mizan. Itu mizan timbangan Pak paling besar. Saking beratnya pahala apa? Ramadan puasa luar biasa. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sekali saja seorang misalkan dapat Ramadan yang diterima Allah itu luar biasa Pak. Berat mizan itu. Berat mizan itu. Nah, apa poinnya Pak? Nabi kan telah cerita tentang surga. Diceritakan itu surga, kata Nabi itu emang surga. Nah, karena Nabi sudah melihat langsung pada peristiwa Mi'raj. Terus sampai kepada satu kedudukan yang malaikat saja nggak bisa sampai ke sana, nggak ada yang sampai, hanya Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah. Dan itu menunjukkan kemuliaan Rasulullah yang tidak ada sebelumnya Nabi dan Rasul yang sampai ke sana, nggak ada, hanya beliau saja. Itu Rasulullah. Nanti Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Ya, Allah muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika di Sidratul Muntaha itu Allah perintahkan kewajiban sholat. Terkenal kisahnya ya. Nabi turun ketemu Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Allah wahai Muhammad? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu Pak. 50 waktu sholat. Nabi Musa dengan kasih sayangnya, Muhammad naik, gak akan kuat. Aku sudah mencoba kepada umatku, gak bisa. Nabi naik lagi, turun jadi 45. Ketemu lagi berapa? 45. Aduh, gak akan kuat naik lagi. Terus sampai akhirnya menjadi 5. Nabi Musa dengan kasih sayangnya Pak kembali menyampaikan, ya Muhammad datang lagi gak akan kuat, minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, ya Musa istahyaitu minallah, aku malu, aku ridho dengan 5 waktu sholat ini. Allah tetapkan ketika itu, kata Allah, walaupun 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Ya sholat subuh tadi itu Pak, itu berapa tuh? Dihitungnya berapa? 10 kali itu Pak. Betul tidak? Dilipat gandakan, suatu begitu. Ya. Kira-kira yang Nabi Musa sampaikan benar tidak Pak? Akan berat umatmu. 5 waktu sholat berat sekali sekarang. Betul? Orang lebih kuat nanggung apa tuh? Berjam-jam, main handphone berjam-jam. Untuk sholat 5-10 menit itu berat Pak. Berat. Hanya sholat yang disebut berat dalam Quran. Betul? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, pakai lam taukid, lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khasyi'in, kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan kepada Allah dikembalikan. Itu khusyuk, yang yakin ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, dia akan khusyuk. Makanya kenapa akidah dulu kan? Susah kalau orang belum nyambung, mengkonek keimanannya, disuruh sholat itu susah Pak. Betul tidak? Susah Pak. Benar ya, berat sholat itu Pak, hanya 5-10 menit. Betul? Memang berat sholat itu. Ya. Nabi turun. Nah ketika turun Nabi sholat, mimpin para nabi. Jadi setelah Mi'raj ya, itu Nabi sholat, Nabi kembali ke Mekah lagi. Itu terjadi hanya beberapa jam saja. Maka ini peristiwa mukjizat ya Pak ya. Ya. Maka kita memahami dari sini Pak, bagaimana Al-Aqsa ini sebagai tempat yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari Masjidil Haram. Itu poinnya Pak ya. Ya kalau buat para pemimpin bagaimana tuh? Buat para pemimpin Pak, ya jangan biarkan Masjidil Aqsa sendirian. Sekarang ini kan luar biasa ya, sedang diuji bahwa orang lebih peduli dengan apa?
Iya, bukan tidak harus dimuliakan Masjidil Haram, tapi maksudnya jangan lupa Masjidil Aqsa gitu loh. Itu seandainya orang Arab kompak, para pemimpin Arab kompak Pak, di Yahudi masih dikit, betul tidak? Seetik Pak Yahudi mah. Iya. Kompak aja gitu, kompak tuh kayak Mesir itu. Syam kompak kabeh. Beres Pak. Sayang belum ada persatuan itu sampai sekarang. Maka belum bebas Palestina. Al-Aqsa belum bebas ya. Nah, jadi itu. Kalau buat kita orang awam bagaimana Pak pesannya Pak? Ya, ini saya dengar dari ceramah salah seorang orang besar di Arab Saudi. Ya, beliau mereka kan tidak bisa ke sana Pak. Berat. Hanya menangis saja mereka itu. Yang sudah sering ke Mekah, kunjungi Masjidil Aqsa. Ini kata beliau, karena kalau Mekah pasti sepaket dengan Nabawi lah pasti. Betul tidak? Sepaket. Maksudnya kunjungi Aqsa. Kami ini menangis doa kepada Allah ingin bisa sampai ke sana. Itu ulama di sana begitu. Ya. Kemudian apalagi Pak? Aqsa itu gerbang menuju langit. Jadi ini gerbang menuju langit Pak ya. Jadi Allah tidak buat di Masjidil Haram. Ternyata ya kan bagi Allah mudah sekali kan. Kenapa harus ke Aqsa dulu kalau memang bisa? Enggak. Biar umat tahu kedudukan Masjidil Aqsa gitu. Terutama untuk kita sekarang yang di akhir zaman ini gitu. Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir ini tempat Rasul sebagai pemimpin dunia. Nah, di sini Nabi dinobatkan, ditetapkan. Makanya dipilihlah Al-Aqsa, tempat sholat berjamaah yang paling agung sepanjang sejarah umat manusia. Karena imamnya Rasul, ya pemimpin Nabi dan Rasul, makmumnya para Nabi, orang-orang mulia di tempat ini. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu yang berbahagia, ini disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf ya kalau ada kurang berkenan, hanya Allah tujuan kita. Semoga dengan disampaikan materi ini kita semakin semangat untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tuh banyak para sahabat Pak, banyak yang meninggal, cuman yang sampai informasi kepada kita tuh diantara siapa? Salman Al Farisi. Kemudian siapa lagi? Banyak sahabat isi yang meninggal banyak. Ya itu di Bukit Zaitun makamnya itu. Ada banyak sahabat yang meninggal di seputar Baitul Maqdis, bahkan memilih ini sebagai tempat meninggalnya gitu. Baik, kalau ada pertanyaan 1-2 silakan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ada Pak? Cukup Pak ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf agak berlebih waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Pak ya. Sekali lagi mari kita sambut dengan sambutan yang terbaik. Isi Ramadan dengan amal terbaik. Ya. Ini kuncinya Pak. Nabi itu Ramadannya begini Pak. Awal semangat, tengah tambah semangat, puncak di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu di akhir. Betul? Di akhir Pak. Jangan bangga dulu. Wah, di awal semangat, lihat di akhirnya. Oh, bangga kuliah. Oh, masuk ITB, jangan bangga dulu. Nanti terakhir bisa buat skripsi tidak gitu. Nah, itu saja. Kalau nggak bisa Pak, nanti DO. Jadi bukan alumni tapi jebolan gitu. S2, oh sekolah S2 semangat, tenang B, jangan bahagia, bisa nggak bikin tesis gitu kan, ini lebih tinggi lagi tuh, rumit itu. S3 bikin lagi nanti apa, disertasi Pak. Jadi jangan bangga dulu. Akhirnya gimana? Innamal a'malu bil khawatim, di akhir Pak. Ya. Sama Ramadan juga di awal semangat, tengah, akhir gimana? Kalau orang semangat di awal, tengah nurun, akhir nyungsep, itu alamat gagal itu. Karena Nabi mah di awal semangat, tengah, ujung itu semangat, di akhir semangat. Makanya Nabi itu tidak ada kalimat kecuali di akhir. Kata Aisyah, Nabi mengencangkan kain sarungnya. Itu kiasan itu Pak. Majas itu untuk menggambarkan Nabi itu meninggalkan semua aktivitas dunia termasuk menggauli istri-istrinya, all out di masjid. Apa itu kalimat itu? Apa? Ahya lailahu, hidupkan malam-malamnya dan bangunkan keluarga. Itikaf di masjid semua gitu. Itu kan puncaknya. Nah pertanyaan, ada nggak orang yang lebih sibuk dari Nabi? Silakan jawab sendirilah. Ini mengingatkan kita saja Pak ya. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.